Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran legislative drafting, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita lihat definisi dari peraturan perundang-undangan ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan itu berbeda dengan surat keputusan atau keputusan administratif atau besiking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, di mana kalau besiking itu dia bersifat konkret, individual, dan final. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu bersifat mengikat, umum, dan berlaku secara universal. Lantaran sifat yang mengikat, umum, dan universal inilah kemudian maka dalam pembuatannya harus mempertimbangkan landasan-landasan tertentu yang dapat dijadikan pembenaran atas keberadaan dan atas kekuatan mengikatnya. Jadi kita dalam membuat peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan apa sih motivasi atau apa landasan yang dapat dijadikan pembenaran mengapa undang-undang atau mengapa peraturan perundang-undangan itu harus dibentuk atau dibuat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bahas terlebih dahulu definisi dari landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan? Yakni suatu atau sesuatu yang baku yang dijadikan tempat bagi kita untuk berpijak, atau dijadikan titik tumpu, atau dijadikan titik tolak dalam melakukan pembentukan suatu perundang-undangan. Jadi sesuatu yang baku yang membuat atau yang memberikan alasan pembenar mengapa suatu perundang-undangan itu harus dibentuk, mengapa suatu perundang-undangan itu harus dibuat. Sedangkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni pikiran dasar yang harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan ada asas-asas atau prinsip-prinsip atau pikiran dasar yang perlu diperhatikan dan kemudian diimplementasikan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, secara teoritis, berbicara mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya suatu peraturan perundang-undangan itu harus memiliki 3 landasan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan itu setidaknya memuat 3 landasan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis, di mana ketiga landasan ini sebetulnya atau seharusnya itu sudah muncul atau sudah dapat kita ketahui atau sudah dapat kita pelajari dan pahami dari naskah akademik atas suatu peraturan perundang-undangan. Jadi suatu peraturan perundang-undangan ya, sebelum disahkan atau masih dalam bentuk rancangan misalnya undang-undang ya, rancangan undang-undang, maka
diperlukan adanya naskah akademik. Apa yang dimaksud dengan naskah akademik? Naskah akademik itu adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan objek atau arah pengaturan substansi suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi naskah akademik itu sebetulnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum, dan juga bisa merupakan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu permasalahan yang ingin yang ingin diberikan solusinya dengan kehadiran suatu peraturan perundang-undangan, atau mengenai suatu kebutuhan hukum masyarakat sehingga diperlukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut. Nah, naskah akademik itu berisi, salah satunya adalah landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jadi apa yang melatar belakangi secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis? Apa yang melandasi si pembuat peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dia harus membuat peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut, sebaik secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis. Kita coba bahas satu-satu, yakni yang pertama, landasan filosofis. Peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis jika rumusan ataupun normanya itu mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis. Landasan filosofis itu adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, mempertimbangkan kesadaran, mempertimbangkan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi landasan filosofis itu biasanya pengkajian suatu permasalahan atau pengkajian suatu kebutuhan hukum masyarakat dalam perspektif Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa harus bersumber pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Karena Pancasila itu merupakan stats fundamental norm, norma hukum yang paling stats fundamental norm, norma yang paling mendasar dari suatu negara. Kalau dalam bahasa Bung Karno, Pancasila itu adalah filosofische Grundslag, falsafah hidup bangsa Indonesia, filosofische Grundslag. Jadi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah manifestasi dari atau perwujudan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila, di mana Pancasila menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, Pancasila sendiri secara formal sila-silanya termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi segala macam peraturan perundang-undangan itu harus dijiwai oleh Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif sebaliknya,
sila-sila atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu harus diejawantahkan, harus menjiwai setiap ketentuan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga perlu mempertimbangkan bagaimana Pancasila memandang suatu permasalahan yang memang sedang dikaji oleh tim dalam rangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Bagaimana Pancasila memandang itu semua, sehingga itu bisa menjadi landasan secara filosofis bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari penjelasan itu maka didapat pemahaman bahwa pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yakni bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dijiwai oleh nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan itu juga harus mengilhami pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional, nilai demokrasi dan nilai kedaulatan rakyat, serta nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itulah yang kemudian harus menjiwai peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Barangkali bisa kita ambil contoh di sini adalah landasan filosofis dari rancangan undang-undang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Ini diambil dari naskah akademik dari rancangan undang-undang ini, ya, di mana landasan filosofis yang ada di dalam rancangan undang-undang ini berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana disebutkan tujuan negara Republik Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kemudian isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu diperjelas dalam ketentuan pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan seterusnya. Serta dijelaskan pasal 33 ayat 3 mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dijelaskan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, dari itu semua kemudian disimpulkan bahwa upaya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional selain menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak luput juga dari keterlibatan perusahaan baik BUMN maupun BUMD maupun pihak swasta. Ya. Sehingga perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi untuk menciptakan profit keuntungan, ya, tetapi juga dalam rangka tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi mengapa sih penting kemudian undang-undang tanggung jawab sosial perusahaan itu perlu ada? Apa latar belakang filosofis yang melandasinya? Yakni adalah tujuan negara tadi sesuai yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 yang kemudian dijelaskan dalam pasal 28H ayat 1, 33 ayat 3, 34 ayat 2, 33 ayat 4 ya. Yang mana kemudian disimpulkan bahwa perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD tidak hanya mengejar profit saja, tetapi juga perlu memiliki tanggung jawab sosial ya, terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Itulah landasan filosofis. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, landasan yang kedua yakni landasan sosiologis. Suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis jika sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atau landasan sosiologis ini juga bisa dimaknai sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk itu memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Biasanya landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jadi dipandang secara sosiologis, mengapa suatu peraturan perundang-undangan itu perlu dibuat, ada permasalahan apa di dalam masyarakat, ada kebutuhan apa di masyarakat maupun negara. Jadi terkait dengan fakta empiris mengenai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara atas suatu peraturan perundang-undangan demi menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan landasan sosiologis ini menurut Mahfud MD, Prof. Mahfud, beliau mengatakan bahwa suatu produk hukum itu bisa memiliki karakter ya, bisa memiliki salah satu dari dua karakter produk hukum, yakni karakter pertama adalah produk hukum responsif. Produk hukum yang memiliki karakter responsif itu produk hukum yang mencerminkan keadilan dalam dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam pembuatannya memberikan akses seluas-luasnya dalam partisipasi penuh baik kelompok sosial atau seluruh individu dalam masyarakat. Respon sosiologis terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial individu dalam masyarakat. Jadi produk hukum responsif itu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang betul-betul lahir dari aspirasi masyarakat, lahir dari pertimbangan kebutuhan masyarakat. Itu adalah produk hukum responsif. Dan dalam rangka pembuatannya juga memperhatikan akses seluas-luasnya dalam rangka partisipasi kelompok sosial atau seluruh individu dalam masyarakat. Sedangkan karakter yang kedua adalah produk hukum konservatif. Ya. Produk hukum yang isinya lebih mementingkan visi sosial elit politik, ya, lebih mencerminkan keinginan pemerintah saja, sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Jadi sebetulnya kita bisa menilai suatu peraturan atau suatu rancangan peraturan perundang-undangan itu dia berwajah responsif atau berwajah konservatif. Itu bisa dilihat dari landasan sosiologis yang tertera di dalam naskah akademiknya. Kita bisa melihat apakah peraturan perundang-undangan ini lahir dari tuntutan masyarakat atau lahir dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, ataukah rancangan peraturan perundang-undangan ini lahir dari keinginan elit politik saja, keinginan pemerintah saja, keinginan anggota dewan saja di DPR. Misalnya kalau undang-undang ya. Kita bisa lihat di situ. Apakah ada permasalahan sosial yang benar-benar terjadi dan memang membutuhkan solusi atas suatu peraturan perundang-undangan, ataukah itu hanya sekedar keinginan dari penguasa atau pemimpin atau
anggota dewan yang memang memiliki wewenang dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa lihat di landasan sosiologisnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, contoh landasan sosiologis ya masih di undang-undang di rancangan undang-undang yang sama mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, ya, bahwa di naskah akademiknya dijelaskan bahwa pada praktik pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu memiliki makna yang berbeda dengan tujuan dari diadakannya program tersebut. Ya, jadi prakteknya ternyata berbeda dengan tujuan dari diadakannya program tersebut. Tidak adanya kesesuaian ya di fakta empirisnya, tidak adanya kesesuaian pemahaman antara perusahaan dan masyarakat dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan, ya, seringkali menjadikan tujuan kegiatan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Ya. Contoh kasus di sini dijelaskan yakni salah satu perusahaan pertambangan di Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan atau program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membuat jalan atau memperbaiki jalan yang rusak di suatu kawasan pedesaan yang berada di sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut. Di sisi lain, perusahaan itu sama sekali tidak memikirkan dampak dari kegiatan operasionalnya di bidang pertambangan dengan tidak memperbaiki dan mengganti kerugian masyarakat akibat pembuangan limbah dari aktivitas pertambangan. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda dari tujuan adanya corporate social responsibility. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, ini adalah suatu permasalahan sosial yang ditangkap di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, sehingga dari situ disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan ini perlu diadakan, perlu dibentuk, perlu dibuat berdasarkan kondisi sosiologis yang bisa dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terakhir yakni landasan yuridis. Ya. Peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis jika terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Jadi ada cantolannya pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada atau aturan yang akan diubah atau aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi simpelnya adalah landasan yuridis itu ya dasar hukum. Ya, baik dasar hukum dari undang-undang yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dengan mempertimbangkan itu guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ini contoh landasan yuridis masih di rancangan undang-undang yang sama mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa dijelaskan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, namun dalam pengaturannya masih menimbulkan multitafsir mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya, penggunaan istilah yang digunakan masih terdapat beragam istilah yuridis seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, ada juga istilah yang digunakan itu pembinaan usaha kecil atau koperasi dan pembinaan masyarakat, ya, pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat, atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi istilah TJSP ini masih berbeda-beda di setiap peraturan perundang-undangan. Selain itu, perbedaan pemahaman dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan ini juga menyebabkan perbedaan pelaksanaannya. Ya, sehingga dari latar belakang itu kemudian
dibutuhkanlah pengaturan secara khusus dalam undang-undang tersendiri yang mengatur secara komprehensif semua kegiatan tanggung jawab sosial baik dari BUMN, BUMD maupun swasta baik nasional maupun asing sebagai landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada permasalahan di situ. Permasalahan yuridis, bukan permasalahan sosial, ya, permasalahan yuridis, yang mana itu semua harus diselesaikan dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini contohnya adalah tanggung jawab sosial, undang-undang tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi permasalahan yuridis apa yang ada atau yang melatar belakangi dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, saya ulangi lagi bahwa itu dapat kita jumpai, dapat kita lihat di dalam naskah akademik, ya, sebagai sebuah dokumen penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya yang akan kita bahas adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan asas-asas berikut. Ya. Ini bisa Anda jumpai di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Pasal 5, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Pertama adalah asas kejelasan tujuan, di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Jangan sampai kemudian peraturan perundang-undangan dibentuk tanpa adanya tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, tentu dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jadi kita harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memang berwenang, memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Jika peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ya, harus sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, karena ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis yang nanti akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya, ya, di mana setiap jenis peraturan perundang-undangan itu memiliki materi muatan yang berbeda. Ya. Ada peraturan perundang-undangan yang memang diperbolehkan memuat, ya, materi muatan ketentuan pidana misalnya. Tetapi ada peraturan perundang-undangan yang memang tidak diperbolehkan untuk memuat ketentuan pidana misalnya. Kalaupun diperbolehkan memuat ketentuan pidana, ada ketentuan pidana maksimalnya berapa. Jadi harus memperhatikan asas-asas itu. Yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempertimbangkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Jangan sampai kemudian peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Jadi harus ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu harus diperhitungkan efektivitasnya. Lalu yang kelima selanjutnya yakni asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan sampai kemudian peraturan perundang-undangan dibentuk hanya untuk adanya program saja, adanya program pembentukan peraturan perundang-undangan saja. Seharusnya jangan begitu. Seharusnya peraturan perundang-undangan itu dibentuk karena memang lahir dari adanya kebutuhan di dalam masyarakat, ya, dalam rangka mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah asas kejelasan rumusan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas, mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ini tentu kaitannya dengan kepastian hukum. Jika kemudian rumusan ketentuan hukum yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, ya, tidak mudah dimengerti, ya, maka dimungkinkan untuk timbulnya berbagai macam interpretasi, sehingga itu dapat mengganggu kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir adalah asas keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan? Asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan itu harus bersifat transparan dan terbuka. Artinya, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat tidak diberikan akses untuk berikan masukan gitu. Bahkan lebih parah lagi, jangan sampai kemudian masyarakat tidak tahu adanya rancangan undang-undang, ya, atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Nah, ini jangan sampai begitu. Jadi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan itu harus bersifat transparan dan terbuka. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selain ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan atau pikiran dasar atau prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada juga asas-asas yang perlu diperhatikan sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan itu mencerminkan atau tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut. Apa saja? Ini bisa Anda jumpai di pasal 6 ayat 1, ya. Yakni ada asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat. Ya. Jangan sampai kemudian peraturan perundang-undangan itu materi muatannya justru memberatkan atau menimbulkan kericuhan, menimbulkan ketentraman di dalam masyarakat. Ya. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan asas pengayoman. Ya, harus benar-benar memperhatikan bahwa materi muatan itu harus memberikan perlindungan untuk menciptakan suasana ketentraman masyarakat. Itu yang pertama, yakni asas pengayoman. Yang kedua, asas kemanusiaan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ya, kita harus materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara proporsional, tidak secara serampangan, tidak secara sepenuhnya, ya. Karena ketika kita menghormati hak asasi manusia, ya, pada dasarnya, pada hakikatnya sebetulnya kita juga membatasi, ya,
membatasi hak asasi manusia. Di satu sisi kita menghormati, maka kita juga membatasi hak asasi manusia kita sendiri. Itu yang paling simpel, memaknai penghormatan hak asasi manusia secara proporsional. Lalu yang ketiga adalah asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus mempertimbangkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Tentu tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi harus mencerminkan asas-asas kekeluargaan. Asas yang selanjutnya adalah asas kenusantaraan. Apa yang dimaksud dengan asas kenusantaraan? Bahwa materi peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah juga harus sinkron, harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat nasional, di tingkat pusat. Harus berdasarkan Pancasila dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang memperhatikan kemajemukan. Asas selanjutnya yakni asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sekali lagi, keadilan secara proporsional, tidak keadilan secara absolut ya, tapi secara proporsional. Kita melihatnya secara proporsional. Lalu asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, terdiri dari agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Jadi tidak boleh peraturan perundang-undangan itu bersifat diskriminatif. Ya. Maka sekarang ada istilah peraturan perundang-undangan diskriminatif. Itu peraturan perundang-undangan yang membeda-bedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Lalu selanjutnya asas ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Harus ada kepastian hukumnya. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita tidak bisa hanya melihat kepentingan individu saja, kita tidak hanya melihat kepentingan masyarakat saja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan atau materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, maupun kepentingan bangsa dan negara. Itu adalah maksud dari asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya berharap apa yang disampaikan singkat ini dapat Anda pahami dan bermanfaat bagi Anda. Jika ada yang memang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silahkan
sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah jika ada waktu luang saya akan memberikan tanggapan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.